Halo guys, balik lagi di Isaka Channel. Setelah kemarin gue ceritain sedikit kisah masa lalu Haruto sebelum meninggal, sekarang gue bakal jelasin tentang latar belakang dan juga sosok sebenarnya dari Rio dan juga orang tuanya. Nah, seperti yang kita tahu, Rio bercerita bahwa orang tuanya adalah sepasang imigran yang berasal dari tempat yang sangat jauh, yaitu dari wilayah Yagumo yang sangat kental dengan nuansa Jepang. Sebelum mengandung Rio, diceritakan bahwa kedua orang tuanya adalah sepasang petualang yang selalu berkelana dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Nah, sebelum lanjut, perlu kalian ingat kalau ibu Rio itu namanya Ayame dan ayahnya Rio itu namanya Zen. Kemudian, ketika Ayame mengandung Rio, akhirnya kedua orang tua Rio memutuskan untuk menetap dan membeli rumah di Beltrum. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Zen pun bekerja sebagai petualang. Dikarenakan rambut dan namanya yang asing, Ayame dan Zen pada awalnya cukup kesulitan untuk beradaptasi hingga seseorang yang bernama Lucius datang. Selama beberapa waktu, Lucius akan menjadi partner berpetualang Zen ketika menjalankan misi. Berkat kebersamaan mereka, Lucius dan Zen pun menjadi teman dekat. Sampai-sampai Zen tidak ragu memberitahu identitasnya dan juga Ayame pada Lucius. Hanya saja, tidak lama setelah Rio lahir, Zen harus tewas di tangan Lucius, dan Lucius hanya berkata bahwa Zen meninggal akibat suatu kesalahan ketika mengerjakan misi. Semenjak kematian Zen, Ayame pun harus mengurus Rio sendirian. Namun, berkat tabungan Zen yang melimpah, Ayame dan Rio masih bisa hidup dengan damai tanpa harus bekerja. Selama masa kecilnya, Rio sering mendengar cerita mengenai orang-orang di kampung halaman ibunya. Bahkan Ayame sendiri berjanji akan membawa Rio ke kampung halamannya untuk bertemu dengan kakek dan juga neneknya. Selama itu pula, Lucius terus berpura-pura menjadi teman dekat Zen. Lucius seringkali memberi hadiah dan juga mengajak Rio kecil bermain. Uniknya, Lucius terus melakukan hal tersebut selama beberapa tahun. Hingga ketika Rio berusia 5 tahun, Lucius pun menampilkan sifat aslinya. Pada suatu hari, Lucius menyiksa Rio yang masih kecil ketika Ayame pergi keluar rumah. Begitu Ayame pulang, Lucius pun menyerang dan membunuh Ayame tepat di hadapan Rio yang berada dalam kondisi setengah sadar. Setidaknya hal terakhir yang Rio ingat adalah ibunya yang sedang memeluk dirinya tepat sebelum dibunuh Lucius. Begitu Ayame terbunuh, Lucius pun membuang Rio ke wilayah kumuh dan mencuri semua harta peninggalan Zen. Di volume 14 light novel, pada pertarungannya dengan Rio, Lucius menjelaskan bahwa dirinya muak melihat kehidupan Zen dan Ayame yang begitu bahagia. Terutama ketika dirinya mengetahui siapa sebenarnya Zen dan Ayame. Dan karena alasan itulah, dirinya membunuh Zen dan juga Ayame. Nah, sesuai dengan yang udah gue sebut tadi, karena beberapa alasan, cuma Lucius yang tahu sosok sebenarnya dari Ayame dan juga Zen. Itu pun setelah Zen menganggap Lucius sebagai sahabatnya. Lalu siapa sebenarnya Zen dan Ayame? Jawabannya sendiri bisa kalian dapat di light novel volume 3, yaitu ketika Rio pergi ke wilayah Yagumo setelah mengantarkan Latifah pulang ke hutan roh. Pertama kali Rio mendapat informasi mengenai kedua orang tuanya adalah ketika dirinya bertemu dengan kepala desa di wilayah kerajaan Karasuki yang bernama Yuba. Yang mana Yuba sendiri merupakan ibu dari Zen alias nenek dari Rio. Pada awalnya, Yuba hanya memberitahu Rio bahwa Zen dan Ayame pergi dari kerajaan Karasuki secara rahasia. Bahkan, maka mereka berdua sudah lama dibuat. Yuba berkata bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memberitahu siapa sebenarnya dan bagaimana masa lalu Zen dan Ayame. Hingga suatu hari, akhirnya seorang bangsawan yang bernama Saga Gouki menjelaskan siapa Zen dan Ayame sebenarnya. Sebelumnya, kalian perlu tahu kalau keluarga Saga itu salah satu dari keluarga bangsawan terkemuka dan juga keluarga samurai yang kemampuannya udah gak diraguin lagi di kerajaan Karasuki. Kepala keluarganya sendiri, yaitu Gouki, dikenal sebagai samurai terkuat di kerajaan Karasuki. Saking kuatnya, bahkan Gouki disebut-sebut setara dengan ribuan prajurit biasa. Nah,
Waktu pertama kali ketemu sama Rio, Goki sendiri langsung berlutut dan bilang kalau dirinya dan juga istrinya yang bernama Kayoko adalah mantan pengawal dan juga pengikut setia Ibu Rio, yaitu Ayame Karasuki. Menurut Goki sendiri, Ayame adalah putri dari Raja Kerajaan Karasuki yang sekarang. Yang mana berarti Rio adalah seorang bangsawan sekaligus cucu dari Raja Kerajaan Karasuki. Di sisi lain, Goki juga berkata bahwa Zen adalah sahabat dan juga rivalnya ketika muda dulu. Nah, pertama-tama gue bakal mulai dari kisah Zen alias ayahnya Rio. Menurut Goki, Zen dikenal sebagai anak yang canggung namun pintar dan juga baik. Selama di desa, Zen sendiri bekerja sebagai petani. Namun, dikarenakan pada waktu itu kondisi sedang sulit karena kerajaan Karasuki sedang berperang dengan kerajaan Rokuren, maka Zen pun memutuskan untuk pergi dari desa dan ikut berperang sebagai prajurit kerajaan. Untungnya, berkat bakat Zen dalam spirit art dan juga ilmu berperang, dalam waktu singkat, Zen berhasil menjadi salah satu pahlawan dalam perang dan dianugerahi gelar warrior atau samurai oleh raja. Sesuai dengan tradisi yang ada, maka samurai baru diharuskan berduel dengan seniornya. Dan pada saat itu, Zen berduel dengan Goki. Goki yang waktu itu sudah dikenal sebagai samurai terkuat, mengaku dibuat kesulitan oleh kemampuan Zen, walau akhirnya berhasil menang tipis. Dan karena alasan itulah, Goki merekomendasikan Zen untuk menjadi pengawal bagi keluarga kerajaan. Dan nantinya Zen sendiri ditugaskan sebagai pengawal Putri Ayame bersama dengan Goki dan Kayoko. Putri Ayame sendiri benarnya bukan kandidat terkuat sebagai penerus pemimpin kerajaan Karasuki. Walau begitu, kecantikan Ayame sangatlah terkenal. Sampai-sampai banyak negara tetangga yang mengakui hal tersebut. Oleh karena itu, Ayame sampai-sampai diberi julukan sebagai wanita tercantik di Karasuki. Karena itu pula, Ayame selalu dijaga dengan ketat sehingga dirinya tidak mengetahui bagaimana kondisi dunia di luar istana. Namun, semua itu berubah ketika Zen menjadi salah satu pengawalnya. Bagi Ayame, Zen merupakan jendela untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang normal di luar istana. Selama menjadi pengawal Ayame, Zen selalu bercerita mengenai pengalaman dan kehidupannya selama di desa. Dan akibatnya, terkadang Ayame selalu memaksa Zen untuk menemaninya untuk mengunjungi desa Zen dengan sembunyi-sembunyi. Lambat laun, Ayame pun jatuh cinta kepada Zen, dan begitu pun sebaliknya. Sayangnya, walau Zen sudah diangkat menjadi seorang samurai, namun karena statusnya sebagai mantan petani dan juga pengawal Ayame, maka hubungannya dengan Ayame cukup dipandang rendah oleh para bangsawan lain. Singkat cerita, terjadi suatu insiden yang melibatkan Ayame dan juga Zen. Setelah berperang bertahun-tahun, akhirnya kerajaan Rokuren menyatakan keinginannya untuk berdamai. Untuk merayakan perdamaian tersebut, dilakukanlah perayaan di Karasuki bersama dengan pangeran dari kerajaan Rokuren sebagai perwakilan. Sayangnya terjadi insiden di malam hari setelah perayaan. Waktu itu Ayame hampir saja diculik oleh bawahan pangeran Rokuren. Dan untungnya, pada waktu itu Zen berhasil menggagalkan penculikan tersebut. Sialnya, ternyata penculik tersebut membunuh dirinya sendiri sehingga Zen dipitnah telah menculik dan membunuh bawahan pangeran Rokuren. Akibatnya, perjanjian perdamaian yang baru saja dibentuk pun langsung hancur. Dan liciknya, kerajaan Rokuren mengajukan suatu syarat kepada kerajaan Karasuki apabila ingin tetap berdamai. Syarat pertama adalah Zen harus dieksekusi mati, dan syarat kedua adalah Putri Ayame harus menikah dengan pangeran dari Rokuren. Namun, karena raja tidak ingin menyerahkan putrinya kepada manusia bejat, ditambah lagi dirinya mengetahui bahwa Zen dan Ayame saling mencintai, maka raja pun memerintahkan Zen dan Ayame untuk pergi dari kerajaan diam-diam. Dan untuk menutupi perintahnya, raja mengumumkan bahwa Zen telah membawa kabur Putri Ayame dari Karasuki. Walaupun nama Zen tercoreng, setidaknya sang raja ingin putrinya hidup bahagia bersama pujaan hatinya. Sebenarnya pada waktu itu, Goki sangat ingin mengawal Putri Ayame. Namun karena pada waktu itu Kayoko sedang hamil,
maka Goki pun tidak bisa mengawal Putri Ayame. Sayangnya permasalahan masih belum selesai, karena ternyata pernyataan tersebut malah menjadi tanda dimulainya peperangan antara Karasuki dan Rokuren lagi. Untungnya pada saat itu Goki dan beberapa samurai lain berhasil menangkap pangeran dari Rokuren, sehingga kerajaan Rokuren pun mengaku kalah. Adapun orang-orang yang mengetahui mengenai kisah Ayame dan Zen pun sangat terbatas, yakni hanya Raja dan Ratu Karasuki, kemudian Goki dan Kayoko, dan terakhir adalah Yuba. Dengan demikian, identitas Ryo yang sebenarnya adalah Ryo Karasuki, putra dari Putri Ayame Karasuki dan juga sang samurai Zen. Hanya saja karena kebanyakan bangsawan lain tidak mengetahui kisah di balik Zen dan Ayame, maka Raja Karasuki tidak mengumumkan keberadaan Ryo secara terang-terangan. Raja dan Ratu sekaligus kakek dan nenek Ryo sendiri bernama Karasuki Homura dan Karasuki Shizuku. Walau mereka memerintahkan Ayame dan Zen pergi dari Karasuki, namun mereka benar-benar menyayangi Ayame. Sebagai bukti, Homura dan Shizuku tidak bisa menahan tangis ketika mendengar kisah hidup Ryo dan juga bagaimana putrinya harus tewas. Sebenarnya mereka berdua ingin Ryo tinggal di Karasuki, atau setidaknya tinggal bersama Goki yang notabene-nya adalah salah satu orang paling terpandang di kerajaan Karasuki. Namun, begitu mendengar rencana Ryo untuk membalas dendam pada Lucius, mereka pun rela melepas kembali Ryo. Dikarenakan masih merasakan penyesalan ketika tidak dapat mengawal Putri Ayame dan juga Zen, Goki dan Kayoko bersikeras ingin menemani Ryo mengalahkan Lucius untuk membalaskan dendam Ayame dan juga Zen. Intinya sih, Goki sama Kayoko itu tetap jadi pengikut setia walau Ayame dah nggak ada. Dan karena itu, Goki dan juga Kayoko bersikeras buat jadi pengikut Ryo. Di sisi lain, kakeknya pun menawarkan 10 anpu terbaik Karasuki untuk membantu Ryo. Namun tentunya semua tawaran tersebut ditolak oleh Ryo. Dan dengan demikian, setidaknya Ryo berhasil mencapai tanah Yagumo yang mana merupakan kampung halaman yang selalu diceritakan oleh ibunya. Dan setidaknya Ryo juga berhasil mengetahui siapa dirinya dan juga fakta bahwa dirinya masih memiliki keluarga yang menantinya di Karasuki. Mungkin sekian apa yang bisa gue ceritain. Terima kasih telah menyimak.